Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Saputra dengan NIM 7708220035 dari kelas D4SM 4602. Di sini saya akan mempraktekkan praktikum asesmen 1 di mana kita harus mempraktekkan tentang demo script interaksi keyboard C#. Terus yang kedua ada interaksi mouse. Yang ketiga ada demo script interaksi calculation, yang keempat activation, dan yang terakhir ada visualization. Nah, untuk yang pertama ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan script dari keyboard. Nah, untuk pemilihannya sendiri karena di sini ada banyak sekali, ada keyboard press, keyboard switch, keyboard axis, dan keyboard tab. Saya memilih yang keyboard press. Nah, ini untuk yang ini. Nah, untuk cara penggunaan sendiri itu yang pertama kalian buka dulu Unity-nya, dan untuk yang kedua kalian create dan bagian C# script. Nah, untuk itu setelah kalian udah buat, kalian langsung klik 2 kali pada scriptnya, lalu kalian copy paste dari ZCL101 ini yang telah dibuat oleh Bapak Rikman. Dan keyboard press ini sendiri itu berguna untuk men-trigger sesuatu dari keyboard laptop kita atau komputer lah, atau keyboard. Nah, cara menggunakan sendiri itu yang pertama, di sini saya sudah menyiapkan satu kubus. Mungkin kita bisa menambahnya dengan Ctrl D. Terus kita coba kesampingkan terlebih dahulu, lalu Ctrl D lagi, kita kesampingkan sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Setelah itu cara penggunaannya sendiri itu, untuk yang pertama kalian bikin create empty dulu. Jadi untuk create empty itu berfungsi untuk wadah atau sebuah variabel atau tempat di mana itu membuat scriptnya aktif. Nah, untuk yang pertama create empty, terus ini yang anggap aja keyboard press. Nah, lalu kalian masukkan yang ini karena tadi kan udah dibuat. Dan jangan lupa untuk yang tadi setelah kalian bikin scriptnya itu tuh kalian rename scriptnya menjadi sesuai apa yang ada di class-nya. Karena kita class-nya adalah keyboard press, maka disamakan dengan class tersebut, yaitu class keyboard press. Kalau kita drag and drop ke keyboard press, kita klik keyboard press-nya. Lalu setelah itu target key-nya itu adalah mau apa? Ketika kita klik salah satu keyboard yang ada di sini, itu kita mau apakan? Nah, karena di sini saya ingin menggunakan space atau spasi. Nih, saya pilih space. Terus ketika on key press atau on key down itu mau apa? Karena di sini ada 3 objek. Nah, kita masukkan yang pertama di cube-nya itu nih, untuk pertama cube-nya ke sini, cube yang pertama, yang kedua ke situ, drag and drop saja. Terus pada function-nya sendiri itu kita, karena saya ingin ketika saya mencet space, ketiga kubus ini harus menghilang. Nah, terus game object set active bool kita tidak usah dicentang karena ketika kita tidak mencentangnya itu berarti kita ingin menghilangkan sesuatu yang telah tampil gitu. Nah, seperti ini. Oke, mari kita coba dulu, kita render lebih dahulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita pencet spasi, maka dia akan hilang. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah tutorial gimana menggunakan keyboard press. Baik, untuk selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya itu kita ingin dimana ada interaksi mouse. Nah, untuk interaksi mouse sendiri itu, karena saya ingin memilih drag drop object. Nah, dimana fungsi dari script drag and drop object ini tuh kita menggrab suatu objek 3D-nya tadi itu sesuai dengan arahan mouse kita. Jadi bisa dilihat nanti aja lah. Nah, untuk mouse sendiri itu seperti tadi, kita harus mengcopy, lalu kita buat scriptnya. Klik kanan, create 3D script, terus klik 2 kali pada 3D scriptnya, terus kita copy paste di situ. Nah, seperti itu. Nah,
Untuk cara penggunaan dari mouse drag drop object ini itu sangat sederhana, dimana kita langsung saja meng-drag and drop sebuah scriptnya ini ke dalam objek 3D yang ingin kita bisa itu drag and dropnya. Nah, saya ingin menggunakan cube yang ada di tengah ini yang bernama cube biasa tanpa ada satu atau duanya. Kita langsung drag dan langsung taruh pada cube yang ada di tengah ini. Nah, karena di sini udah ada komponennya, coba kita langsung saja. Kita tunggu terlebih dahulu. Hold on. Nah, ini bisa kita gerakin. Nah, seperti itu. Bisa kita gerakin luar. Nah, ini berarti scriptnya telah berjalan seperti itu. Nah, meskipun yang tadi sudah ada penambahan dari script drag drop object ini, script yang tadi keyboard press itu masih bisa kita gunakan. Seperti contohnya ketika saya klik spasi, maka akan menghilang semuanya. Seperti itu. Oke, kita pause dulu dahulu. Nah, untuk selanjutnya itu adalah calculation score. Nah, untuk calculation score sendiri itu cara penggunaannya kita harus menggantinya terlebih dahulu. Kita tidak perlu pakai ini. Jadi kita Ctrl Shift, pilih yang di bawah, kita delete terlebih dahulu. Terus kita ganti, kita tambahkan kan UI, dimana ini ada canvas. Nah, untuk canvasnya sendiri itu kita langsung mengubah perspektifnya menjadi 2D. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah canvasnya. Oke. Terus untuk calculation score-nya sendiri itu kita masukkan, untuk yang pertama kita harus membuat teksnya terlebih dahulu. Nah, untuk yang ini kita cari petunjuknya terlebih dahulu, yaitu calculation score. Nah, ini. Nah, calculation score ini adalah codingan dari calculation score-nya itu sendiri. Untuk cara penggunaannya itu sangat sederhana, sebenarnya mudah tapi rada panjang jalannya, dimana kita tambahkan, yang untuk yang pertama kita tambahkan teksnya terlebih dahulu. Nah, teksnya kita menggunakan yang legacy. Terus ininya kita langsung masukkan score kedua, kita pindahkan ke atas. Ininya kita perbesar lebih dahulu. Nah, seperti ini. Terus kita ke atasin, terus selanjutnya kita duplikat, terus ininya kita ganti 0. Kurang ke tengah untuk skornya yang 0-nya. Nah, seperti ini, karena udah lumayan rada tengah, dimana ada 0 dan skornya. Nah, untuk cara penggunaan sendiri itu seperti yang tadi, kita harus menggunakan create empty score. Untuk ininya kita rename terlebih dahulu, rename-nya menjadi skornya. Terus ini tidak perlu, misalnya ini skor biasa saja. Dan untuk skornya itu kita masukkan ini yang calculation score-nya. Kita drag ke sini. Nah, ini sudah ada. Untuk selanjutnya itu kita untuk men-trigger menambah tombolnya itu kita menggunakan button. Kita pada legacy, nah untuk yang ini menggunakan ini aja, button text max pro. Terus ini yang tulisannya kita ganti menjadi tambah. Oke. Nah, untuk pada buttonnya sendiri itu kita pada on clicknya itu kita tambahkan, terus kita tambahkan yang skornya tadi itu. Nah, pada functionnya itu calculation score-nya kita pilih add to current value. Nah, add to current value itu berfungsi untuk seberapa banyak kita ingin menambah skor yang ada di sini. Nah, ini karena saya ingin menambahnya menjadi 10 setiap kali ngeklik. Nah, terus pada ininya, pada skornya itu nanti
kita tambahkan juga update eventnya. Dimana update eventnya itu untuk functionnya itu, nah untuk functionnya sendiri itu kita drag and drop dulu skornya, masukkan calculation score, terus write to text. Nah pada write to text ini kita drag and drop lagi yang bagian teks yang score ini, Nah untuk itu kita langsung drag and drop saja ke bagian teks ini. Nah ya, write to text. Oke, benar. Ininya, oke. Terus kita cek lagi. Oke. Mari kita coba terlebih dahulu. Sebentar, kita cek. Oke, skornya 0 karena value-nya oke. Ketika update, kenapa kita menaruhkan skornya ini pada di update event? Karena ketika saat event itu hanya di render atau dibaca sekali saja, sedangkan untuk update event itu setiap ada perubahan, setiap kita menekan tombolnya itu akan selalu diupdate dan selalu ditulis ulang. Oke, kita coba. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Dimana ketika kita setiap mengklik tombol tambah, skornya menjadi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan seterusnya. Karena kita setiap tombol klik tambah itu selalu bertambah 10, seperti itu. Ya, seperti itulah adalah praktek untuk demo bagian calculation score. Untuk selanjutnya, kita akan dimana kita menggunakan interaksi activation. Nah, untuk activation sendiri itu saya menggunakan bagian quit. Nah, ini. Jadi pada quit ini berfungsi untuk quit application-nya. Jadi untuk meng-quit aplikasi dari yang tadi telah kita buat itu di quit, dan untuk otomatis akan berhenti dengan memencet tombol yang telah kita sediakan. Seperti itu. Untuk caranya sendiri itu sangat mudah sekali karena lagi-lagi kita harus membutuhkan buttonnya terlebih dahulu. Untuk buttonnya kita menggunakan yang button Text Max Pro. Terus untuk tulisannya atau yang ada di dalamnya itu kita ganti menjadi X. Nah, terus untuk white-nya itu kita kecilkan saja. Oke. Atau bisa juga dari sini sih. Nah, ini yang dikecilkan. Oke, terus kita pindahkan ke atas. Biasanya kan tombol X atau tombol dari button quit itu biasanya ada di pojok sebelah kanan atas sesuai UI UX atau yang biasa kita mainkan lah. Nah, untuk caranya sendiri itu sangat mudah, dimana kita sudah menyiapkan buttonnya, terus kita bikin create empty lagi, dimana kita namanya adalah exit pakai S. Nah, terus pada bagian exit ini kita langsung drag yang activation-nya. Karena activation-nya adalah activation quit, jangan lupa untuk dirilis terlebih dahulu. Lalu kita drag lagi exit. Nah, karena sudah selesai, terus kita ke button, dimana buttonnya ini itu ketika klik terus kita masukin lagi exit-nya. Terus fungsinya apa? Fungsinya ketika kita maunya langsung quit application. Nah, seperti ini. Kita cek lebih dahulu di mana kita klik. Ketika kita akan mengklik button yang ada di pojok kanan ini, maka dia akan keluar aplikasinya atau aplikasi akan berhenti. Kita akan mulai aplikasinya. Nah, di sini kita bisa lihat di mana function yang calculation score tadi masih bisa kita gunakan. Ada tambah terus ketika kita bosan atau apa, terus kita ingin keluar dari aplikasinya, kita tinggal pencet yang tombol quit ini. Nah, otomatis game akan berhenti. Karena itu adalah fungsi dari activation quit tersebut, yaitu quit application. Baik, untuk selanjutnya kita akan menuju ke demo script interaksi visualization. Di mana visualization ini saya menggunakan yang sederhana saja, di mana ada camera shake. Camera shake ini tuh adalah script yang berfungsi untuk menggoyangkan kameranya.
Jadi yang kamera ini, yang tampilan itu akan bergoyang-goyang gitu. Nah, gimana sih cara kita menggunakannya? Itu sangat sederhana sekali, dimana yang script yang tadi seperti biasa di copy paste dan sebagainya, terus kita masukkan visualisasinya ini ke dalam kameranya langsung. Nah, untuk selanjutnya itu kita memasukkan main kameranya ini, scriptnya ini, yang visualization stick-nya itu kita masukkan ke main kameranya. Terus kita set amount-nya kita ganti, saya ini ganti misalkan jadi 8, terus durasinya menjadi tambahin dikit lah, seperti itu. Sudah selesai, terus kita tambahkan buttonnya. Jadi buttonnya ini tuh berfungsi untuk menggoyangkan kameranya atau mengaktifkan scriptnya tadi itu. Dimana kita UI, kita menggunakan button text Max Pro, terus pada teksnya atau tulisan yang ada di ini yang kita ganti menjadi shake. Nah, terus kita pindahkan buttonnya ini rada ke bawah lagi. Terus pada buttonnya ini kita tambahkan on click-nya. Untuk on click-nya kita drag and drop yang bagian main kamera, terus functionnya kita rubah ke visualization shake, terus shake kamera. Nah, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, coba kita shake. Oke, bisa, aman. Nah, seperti tadi, karena masih bisa untuk script kalkulasi skornya juga masih bisa, terus kita juga masih bisa menggoyang-goyangkan kameranya. Terus ketika kita udah bosan, jangan lupa kita pencet quit application, dan semua scriptnya alhamdulillah telah berjalan dengan baik. Ya, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan dari prakteknya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time.